Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada ruh junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pertama-tama kita akan membahas hadis keempat mengenai zakat. Anil Hasan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizzakati wadawu maradakum bis-sadaqati wastaqbalu jalbala'i bid-du'a iwat tadarru. Dari Hasan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lindungilah hartamu dengan zakat, obatilah penyakitmu dengan sedekah, dan hadapilah ombak dan bala musibah dengan doa dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi, At-Targhib. Perkataan hisnu berasal dari kata tahsin yang artinya membuat benteng pertahanan. Sebagaimana seseorang dapat diamankan dalam benteng, maka demikian pula harta dapat diselamatkan dengan zakat, seolah-olah berada dalam benteng perlindungan. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berada di hatimin Masjidil Haram, seseorang berbicara bahwa beberapa orang telah menderita kerugian karena ombak di laut telah menghanyutkan hartanya. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa harta yang dibinasakan baik di laut maupun di darat disebabkan zakatnya tidak ditunaikan. Jadi jagalah hartamu dengan menunaikan zakatnya. Obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Halangilah datangnya musibah dengan doa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dikekalnya suatu kaum atau kaum itu mengalami kemajuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka kesucian dari dosa dan memberi mereka sifat-sifat lelaki seperti keberanian dan kebesaran hati di kalangan mereka. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghancurkan suatu kaum, maka ditumbuhkanlah sifat hianat di kalangan mereka. Kanzul Ummal. Hadis yang kelima yang berbunyi, Ruwiya an al-qamata annahum atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqalana lan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna tama ma islamikum an tuaddu zakata amwalikum al-qamah radhiyallahu an berkata, ketika rombongan kami telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesempurnaanmu dalam Islam adalah dengan menunaikan zakat harta kalian. Hadis riwayat Bazar At-Targhib. Kesempurnaan Islam bergantung kepada zakat adalah jelas sekali karena zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Apabila satu rukun saja tertinggal maka Islam tidak akan sempurna. Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata bahwa salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ajarkanlah saya suatu amalan yang akan menyampaikan saya ke jannah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan jagalah hubungan silaturahmi dengan kerabat-kerabatmu. Dalam hadis lain diceritakan bahwa seseorang Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkanlah kepada saya suatu amalan yang dengan mengamalkannya saya akan memasuki jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu kerjakan salat fardu dengan sungguh-sungguh, tunaikan zakat yang fardu dan berhaumlah pada bulan Ramadan." Orang itu kemudian berkata, "Demi zat yang nyawa saya berada di tangannya, dari perkara dinyatakan saya tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika dia telah pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang ingin melihat ahli jannah, sebaiknya melihat orang itu." Hadis ke-6 yang berbunyi, An Abdullah bin Muawiyah al-Qadi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man fa'alahun faqad ta'ima ta'mal imani man abadallah wahdahu wa alima alla ilaha illallah wa a'ta zakah tamalihi tayyibatin biha nafsuhu rafidatan alaihi kulla amin wa lam yu'til harimah wala limma rinatal mariyudata wala syar imata walakin min miwasati amwalikum fa innallah lam yas'alukum khairu wa lam ya'murukum bisyarr." Dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan 3 perkara, ia akan merasakan kenikmatan iman, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini dengan sebenarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, menunaikan zakat setiap tahun dengan senang hati dan dalam menunaikan zakat hewannya tidak memberikan yang tua, sakit, terluka, lemah atau hewan yang bermutu rendah, tetapi memberikan hewan yang mutunya sedang, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hartamu yang terlalu baik tetapi tidak juga yang terlalu buruk mutunya." Hadis riwayat Abu Daud At-Targhib. Dalam hadis ini, walaupun dibicarakan mengenai hewan-hewan, tetapi tertibnya sama untuk setiap jenis zakat. Tidak harus yang terbaik, tetapi juga jangan yang terlalu buruk. Tetapi berikanlah yang pertengahan saja. Apabila menginginkan pahala yang lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan harta yang terbaik adalah merupakan kebaikan dan kebahagiaan tersendiri. Mengenai hal ini, marilah kita lihat beberapa teladan dari amalan para sahabat radhiyallahu an berikut ini. Muslim Ibnu Syu'bah radhiyallahu an mengatakan, Nafi Ibnu Alqamah radhiyallahu an telah menjadikan ayah saya sebagai pemimpin dari kaum kami. Satu ketika ia memerintahkan ayah saya untuk memungut zakat dari semua orang di kalangan kaum kami. Ayah saya kemudian menyuruh saya untuk memungut zakat itu. Saya lalu pergi kepada orang tua yang bernama Sa'ir radhiyallahu an untuk mengambil zakatnya. Orang tua itu berkata kepada saya, Wahai kemanakanku, harta jenis apakah yang hendak engkau ambil?" Saya menjawab, "Harta yang terbaik saja." Kemudian saya memeriksa kambing-kambing itu, baik kecil maupun yang besar. Setelah memeriksa dengan baik, lalu saya mengambilnya yang terbaik. Orang tua itu berkata, "Sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah hadis. Pada zaman Rasulullah SAW pun aku telah tinggal di sini. Suatu ketika 2 orang mendatangi saya sebagai utusan dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus mereka untuk memungut zakat dari saya. Kemudian saya menunjukkan semua kambing-kambing saya kepada mereka dan bertanya, berapakah yang wajib dikeluarkan untuk semua kambing ini? Setelah menghitungnya mereka mengatakan bahwa zakat seekor kambing. Kemudian saya memberikan seekor kambing yang paling baik yang penuh dengan lemak dan susu. Mereka berkata bahwa kambing itu mempunyai anak dan mereka tidak mendapat izin dari Rasulullah SAW untuk mengambilnya. Lalu saya bertanya, jenis yang manakah yang hendak kalian ambil? Mereka memberitahu bahwa seekor kambing jantan yang berumur 6 bulan atau seekor kambing betina yang berumur 1 tahun. Maka aku mengeluarkan seekor kambing jantan yang berumur 6 bulan dan mereka menerimanya serta membawanya. Dalam peristiwa ini, mula-mula keinginan Si'ir radhiyallahu an adalah memberikan harta yang terbaik untuk zakat. Dan untuk menerangkan hal ini kepada Ibnu Syu'bah, ia menerangkan cerita itu kemudian dari peristiwa itu membuktikan bahwa ia ingin memberikan harta yang terbaik untuk zakat. Kisah kedua adalah yang dikisahkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk memungut zakat. Saya pergi kepada seorang sahabat radhiyallahu an. Ia mengumpulkan semua untanya, lalu saya menghitungnya dan menyimpulkan bahwa seekor unta yang berumur 1 tahun saja yang wajib diberikan sebagai zakat. Lalu saya meminta unta seperti itu. Ia mengatakan, apalah gunanya seekor unta yang berumur 1 tahun? Tidak dapat ditunggani sebagai kendaraan dan tidak juga menghasilkan susu. Kemudian ia membawakan seekor unta betina yang gemuk dan cantik. Saya memberitahukan bahwa saya tidak dapat mengambil unta itu. Saya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW kini tengah dalam perjalanan yang tidak berapa jauh. Saya akan menanyakan hal ini apabila Rasulullah SAW mengizinkan, barulah saya akan mengambilnya. Di luar dugaan, ia mengikuti saya dan membawa unta gemuk itu ke tempat Rasulullah SAW berada. Lalu berkata, ya Rasulullah, wakil Tuhan telah mendatangi saya untuk memungut zakat. Demi Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya tidak bernasib sebaik ini. Saya telah menunjukkan semua harta saya dan setelah dihitungnya, utusan Tuhan itu mengatakan bahwa ia hendak mengambil unta yang berumur 1 tahun saja. Ya Rasulullah, unta seumur itu tidak dapat mengeluarkan susu dan tidak dapat ditunggani. Oleh karena itu saya hendak memberikan yang lebih baik. Saya telah membawa unta itu ke hadapan Tuhan karena ia tidak sanggup menerimanya. Rasulullah SAW bersabda, apa yang telah dikatakan wakilku kepadamu, itu saja yang wajib engkau keluarkan sebagai zakat. Tetapi jika engkau hendak memberikan yang lebih baik daripadanya sebagai tambahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik kepadamu. Ia berkata, ya Rasulullah, saya telah membawanya, silakan diterima. Maka Rasulullah SAW pun menerimanya. Para sahabat radhiyallahu an merasa dimuliakan dan dihormati apabila diseru untuk membayar zakat. Mereka merasa gembira. Mereka tidak merasakan zakat sebagai beban atau denda yang sia-sia. Bahkan mereka menganggapnya sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting bagi dirinya. Sedangkan pada umumnya kita berpikir harta yang baik adalah harta yang disimpan untuk kepentingan sendiri. Tetapi para sahabat berpikir bahwa faedah yang sebenarnya untuk dirinya adalah yang telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abu Dzar radhiyallahu an pada bab pertama ayat ke-11 yang telah lalu juga menunjukkan kesungguhan sahabat radhiyallahu an dalam menunaikan zakat.